Selamat pagi, sejahtera shalom, ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara, ibu bapak, anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, kita sekarang ini ada di akhir pekan. Sukacita kita senantiasa terus semakin kita nyatakan. Karena kita sudah merasakan sepanjang perjalanan hari berganti hari, kita merasakan tuntunan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan Yesus. Kini saya mengajak kita semua di pagi yang indah ini untuk bersama-sama kita akan menghayati kebenaran firman Tuhan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa di surga, segala pujian dan syukur kami naikkan padamu atas segala berkat Tuhan. Pagi ini, di akhir pekan ini, kami ingin mengisi hidup kami dan mewarnainya dengan firman Tuhan. Tuhan, karuniakan kepada kami Roh Kudus-Mu yang memperlengkapi dan memampukan kami semua, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu dan kami melakukannya seturut dengan kehendak-Mu. Kami serahkan doa kami dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, pembacaan Alkitab kita terambil dalam Injil Matius, pasalnya yang ke-19 ayat 23-26 dan penekanannya pada ayat 26 yang menyatakan, Yesus memandang mereka dan berkata, bagi manusia hal ini tidak mungkin, tetapi bagi Allah segala sesuatu mungkin. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, tantangan di era digital harus dihadapi. Ibu bapak, kekasih Tuhan Yesus Kristus, mengikut Yesus bukanlah hal yang mudah. Mengikut apa yang Tuhan Yesus ajarkan bukanlah sesuatu yang mudah kita dengar dan kita lakukan dan kita praktekkan. Ternyata semua itu dikembalikan pada diri kita. Cerita tentang orang kaya yang bertanya kepada Yesus bagaimana caranya untuk mendapatkan kerajaan surga, yaitu mengasihi sesama dan sebagainya. Semua itu dilakukan, tetapi sekarang jualah hartamu dan berikan. Nah, itu yang menjadi berat sekali. Saudara-saudara, dalam hidup ini memang harus kita akui, ada banyak sekali yang mempengaruhi orang-orang yang percaya kepada Kristus untuk kemudian berat hati ketika dia suruh melakukan apa yang diperintahkan Yesus. Seperti cerita dalam Matius pasal 19 ini. Itu berarti kita semua juga ditantang. Yaitu bahwa kita juga tahu bahwa yang namanya harta benda selalu menjadi sebuah keinginan yang kita penuhi dalam hidup ini. Tetapi satu hal yang Tuhan ingin kehendaki, mari kita juga berbelas kasihan kepada orang-orang yang membutuhkan. Karena iman percaya kita bukan sekedar bahwa kita percaya kepada Kristus lalu kita kemudian bertambah harta dan milik kita dan seterusnya. Tapi bagaimana kita menggunakan harta benda kita itu juga untuk memuliakan Tuhan. Sehingga kita tahu bagi Allah tidak ada sesuatu yang tidak mungkin. Pasti saudara dan saya yang kita berkarya, kita bekerja, lalu kita mendapatkan sesuatu, tapi kita juga diingatkan bagaimana caranya kita bisa memuliakan nama Tuhan ketika harta benda atau materi yang kita miliki, kita juga ingin memuliakan Tuhan. Supaya kita juga tidak menjadikan itu sebagai dewa atau Allah yang baru dalam hidup kita dalam tanda petik. Tapi kita selalu menikmati segala sesuatu yang menjadi berkat Tuhan. Dan semua berkat Tuhan itu kemudian kita pakai untuk kemuliaan nama Tuhan dengan cara berbagi bagi sesama. Nah saudara, itu yang diperintahkan oleh Yesus. Mari kita lakukan semua. Dan semua orang punya kemungkinan untuk mendapatkan berkat dari Tuhan. Tapi bagaimana kita dapat melakukan dan bertanggung jawab terhadap berkat Tuhan itu, kita semua terpanggil untuk melakukannya seperti yang dikehendaki Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kembali di akhir pekan ini kami bersyukur kepadamu. Tuhan sudah memberkati kami. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang menikmati pertambahan usia mereka. Tuhan Yesus memberkati jemaat-Mu. Kami berdoa untuk Bapak Andreas Piris dan Ibu Febiola Pakasih. Tuhan memberkati akan saudara-saudara kami yang bertambah usia, bertambah pula hikmat dari Tuhan. Kami berdoa juga untuk jemaat Tuhan sektor pelayanan 5 dalam keadaan tubuh yang lemah, Ibu Leni Patiata, Ibu
Darmila Benjamin, Bapak Paul Nandohi, Ibu Rusmina Sembiring, dan Bapak Frans Tumbor. Tuhan memberkati saudara-saudara kami ini, agar mereka semua kembali menikmati kekuatan dan kesehatan tubuh mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat-jemaat Tuhan yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan berkati tiap keluarga, tiap pribadi. Kami berdoa juga untuk para diakan penatua. Tuhan memberkati tiap pribadi di dalam menjalankan tugas pelayanannya, bahkan keluarga, bahkan juga akan seluruh karya-karya kerja mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk unit-unit misioner, Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Tuhan Yesus memberkati. Kami juga mau berdoa untuk bangsa dan negara kami. Tuhan Yesus memberkati para pemimpin kami. Tuhan memberkati dari pusat sampai ke daerah. Tuhan memberkati aparat-aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian. Inilah doa syukur kami. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.